Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Ada kata yang pertama dan utama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang alhamdulillah pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, bangun dalam keadaan punya kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu. Sungguh ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri karena tidak semua orang di pagi hari bisa memanfaatkan paginya dengan keberkahan ilmu, dan inilah keistiqamahan yang sudah kita lakukan lama sekali, dan mudah-mudahan ini terus Allah istiqamahkan. Keberkahan ilmu tentu dilanjutkan dengan keberkahan harta yang insya Allah setiap pagi pula kita bersedekah dengan sedekah yang rutin kita lakukan menjadi satu amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, amal termasuk amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, qudwah kita, uswah kita yang menjadi teladan dalam banyak hal dalam sisi kehidupan yang terus kita jalani dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu bulan ini yang diyakini sebagian oleh masyarakat kaum muslimin menjadi hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabiul Awal, tentu menjadi momentum untuk kembali kita mengingatkan bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan dakwah beliau, perjuangan beliau untuk mendengarkan kalimatullah, dan termasuk mudah-mudahan ketika kita mengucapkan salawat dan salam bagi beliau dan juga keluarganya dan sahabatnya, tentu mengingatkan kita juga umatnya, umat yang kemarin kita bahas dalam kajian bersama guru kita Ustaz Ahmad Sejai, umat pilihan, yaitu umat pilihan yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat pilihan itu, umat terbaik itu adalah umat yang selalu amar ma'ruf nahi munkar. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini tentu salah satu pemahaman yang penting kita pahami tentang uh, soal perdukunan, ya. Perdukunan menjadi pembahasan yang selalu kita kaji di setiap hari Sabtu, karena setiap Sabtu kita didampingi oleh guru kita Ustaz Zahal Mudhafari Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita, dan temanya sangat menarik sekali ini karena lagi persoalan perdukunan, ya, dan apalagi soal pesugihan menjadi sebuah fenomena yang sangat uh, miris, ya, yang terjadi di tengah-tengah kita kaum muslimin yang mengaku orang beriman, orang Islam, tapi masih terus berada dalam kubangan kesyirikan. Dan ini fenomena yang sudah kita saksikan sama-sama ketika ada orang yang ingin kaya raya kemudian mencari dukun dengan cara pesugihan, ya, untuk mendapatkan harta yang berlimpah tapi dengan cara yang tidak halal tentunya. Dan tentu sebelum masuk kajian, saya selalu mengingatkan informasi penting tentang kegiatan MKI, dan di pagi ini insya Allah mohon doanya dari semuanya juga jamaah, kita akan menyelenggarakan sebuah kegiatan khitan massal, ya, di Bogor, di Sekolah An-Naba kerjasama dengan Ustaz Fatih Karim, Yayasan Cinta Quran. Dan inilah kegiatan yang alhamdulillah wa syukurillah menjadi kegiatan pertama, ya, kerjasama dengan Yayasan Cinta Quran. Sebelumnya kita sudah jalankan banyak kegiatan khitan, baik yang massal maupun yang rutin, ya, setiap bulan bersama MKI di Rumah Babai Haikal. Dan pagi ini tentu selain doa, mohon dukungan juga, dan kalau ada yang bersedia hadir, alhamdulillah bisa ikut membantu memeriahkan dan tulus silaturahim dengan kita semua. Amin Allahumma amin. Baik jamaah yang Allah,
Guru kita sudah hadir bersama kita, Masya Allah, Tabarakallah. Dengan peci merahnya, ahmarnya, Masya Allah, ini Betawi sekali nih, Ustaz ya. Gimana sehat, Ustaz? Sehat? Baik, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana latihan silatnya, gimana tuh? Masih lanjut? Ya masih lanjut Bang. Baik, Ustaz. Tema tentang pesugihan ya. Memang jadi fenomena yang kita saksikan sehari-hari. Kita sering melihat orang-orang yang ingin kaya mendadak gitu ya, dengan cara-cara yang haram Betul. gitu ya. Dan ini harus jadi peringatan untuk kita semua, dan bagaimana ternyata banyak dukun juga yang punya trik tertentu ya Ustaz ya, untuk menjerat korbannya, dan ini yang harus kita waspadai. Dan setidaknya kita share gitu ya. Kalau di sini mudah-mudahan sih pasti tidak ikut terlibat dalam praktek perdukunan ya, tapi setidaknya kita meng-share, mengabarkan kepada tetangga kita, sahabat kita yang juga eh, ya mudah-mudahan mereka juga tersadarkan, dapat informasi penting tentang bagaimana praktek-praktek perdukunan ini. Tafadhol mashkur, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus yang tentunya terus istiqomah memfasilitasi kajian-kajian waktu demi waktu. Ini sangat luar biasa, menjadi pahala jariah untuk para pengurus. Dan bersama kita saat ini adalah Ustadz Khalis Bakri ya, yang senantiasa menemani kita juga dalam kajian-kajian yang mulia dalam majelis ilmu. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas, hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap. Bahkan sampai detik ini lidah kita semua masih bisa mengecap. Tangan masih bisa memegang dan menjamah, kaki juga masih bisa melangkah. Ini tentunya adalah nikmat-nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kita semua, kepada kita semua. Namun lagi-lagi Allah ingatkan dengan kalimat qalila ma tashkurun, sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Pernah kita bahas tadabbur surah Ar-Rahman menjadi sebuah jawaban kenapa sampai detik ini Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, karena memang manusia itu adalah pelupa. Karena Allah ingin ingatkan manusia agar bersyukur kepada Allah. Sampai 31 kali Allah ingatkan. Kenapa banyak orang-orang atau manusia pada umumnya sulit bersyukur? Karena masih lihat yang gak ada di sekitarnya. Oleh karena salah satu kunci syukur kita adalah lihat yang ada di sekitar kita. Nikmati yang ada yang saat ini kita miliki. Ini merupakan bukti kita ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dengan kalimat yang pantas terucap, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang juga diagungkan oleh yang maha agung. Kita ada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi. Ketika Rasulullah dilahirkan ke muka bumi, padam api besar yang disembah oleh kaum Majusi, penyembah api. Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi, banyak yang iri dengan kelahiran Rasulullah SAW. Dan mari kita tuangkan rasa cinta, rasa kebahagiaan kita, rasa gembira kita dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kita akan membongkar praktek pesugihan di pagi yang mulia ini. Karena hakikatnya pesugihan ini adalah jalan singkat, jalan pintas untuk meraih kekayaan. Saya banyak menemukan kasus yang saya juga pernah sampaikan di majelis yang mulia ini tentang bagaimana seorang cucu yang menjadi korban atau tumbal dari pesugihan kakeknya yang dia mendatangi Gunung Kawi. Ternyata saat ini saya banyak menemukan kasus-kasus pesugihan dan tentunya nanti kita akan tahu, ya, kita semua akan tahu bahwasanya yang sedang berlangsung adalah pesugihan yang sedang dimainkan oleh orang-orang hanya untuk mencari kekayaan. Ya, praktek pesugihan itu bukan hanya untuk mencari kekayaan, tapi juga membunuh atau layaknya praktek sihir, yakni menyerang orang tujuannya supaya sakit atau bisa meninggal dunia. Kenapa? Karena praktek di dalam sebuah praktek pesugihan, nanti kita kenal ada yang namanya JM, jual musuh. Jadi banyak kasus yang saya temukan ketika kita lihat ada sebuah indikasi sihir yang sama dengan sihir, ternyata dia adalah korban dari JM, jual musuh. Maksudnya apa? Jadi pada saat orang melakukan pesugihan, pada saat dia mendatangi dukun, yang dimana nanti dukun akan mengantar dia kepada kuncen. Jadi kuncen ini juru kunci di satu tempat. Misal ada praktek pesugihan yang dia ingin lakukan, umumnya dia akan mendatangi dukun dulu. Dia harus buat perjanjian dulu kepada dukun. Makanya ada sebuah rukun sihir yang kita pernah sampaikan di kesempatan yang mulia ini, akdun baina sahir bi kufri. Jadi memang ada sebuah akad baina sahir antara tukang sihir bi kufri dengan kekufurannya. Makanya semakin kufur amalan-amalan, ya, semakin kufur perbuatan yang dilakukan sama tukang sihir, maka semakin kuat tingkat sihirnya. Dia harus kufur dulu. Makanya orang-orang yang mau melakukan pesugihan itu biasanya harus mendatangi dukun. Nanti dia akan diajak sama dukun tersebut cari tempat. Umumnya ada kuncen di satu tempat, ada namanya goa. Sama dengan dia mendatangi Gunung Kawi pun harus datang dukun dulu. Nanti dia harus ketemu dengan kuncen. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena subhanallah, ketika dia berusaha untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang pintas, dengan cara yang singkat, kemudian ketika dia datangi kuncennya, ini akan ada sebuah transaksi. Ya, seorang pelaku pesugihan mendatangi kuncen, dia ada transaksi yang dilakukan. Dan transaksi inilah akhirnya muncul dengan istilah JM, jual musuh. Kenapa? Karena kuncen akan minta siapa yang akan ditumbalkan. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata praktek apapun itu yang berkaitan dengan sihir itu wajib ada tumbal. Semuanya praktek itu pasti akan mendatangkan tumbal, menghadirkan tumbal. Makanya kuncen itu akan minta siapa yang akan ditumbalkan. Inilah yang disebut dengan jual musuh. Kenapa? Karena seorang pelaku pesugihan ketika dia kesel atau kecewa atau benci dengan orang-orang di sekitarnya, teman-temannya atau saudaranya atau keluarganya, maka tidak heran seorang pelaku pesugihan itu akan menyebut nama orang itu. Ini namanya jual musuh. Artinya ini yang akan dijadikan tumbal sama mereka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Karena kasusnya banyak saya temukan belakangan ini. Nah, jual musuh ini ada syaratnya ternyata. Kuncen ini akan meminta seorang pelaku pesugihan bisa nggak mendatangkan baju seorang itu. Makanya nggak heran tiba-tiba misalkan ada baju yang nggak dipakai, nggak gue pakai deh. Hati-hati tuh. Bisa jadi baju itu
untuk dijadikan sebagai tujuan kita ini adalah tumbal dari seorang tersebut yang melakukan pelaku pesugihan. Bajunya, terus ada kukunya, ada rambutnya. Ini menjadi alasan kenapa orang-orang tua dulu kalau cukur rambut atau gunting rambut itu biasanya kita dianjurkan untuk tidak buang sembarangan. Ternyata ini salah satunya. Kenapa? Karena bisa dijadikan sebagai media sihir atau media untuk melakukan pesugihan. Baju, kuku, kemudian ada celana dalam, ya. Makanya buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang kita punya rumah kemudian agak terbuka, harus membiasakan tuh menjemur pakaian atau umumnya pakaian-pakaian dalam itu jangan sampai terlihat di permukaan umum, ya. Kenapa? Karena ini bisa dijadikan sebuah media untuk sihir atau juga untuk pelaku pesugihan. Nah, kemudian ada sebuah syarat, ya. Ini saya lagi bincang-bincang dengan seorang yang dukun yang biasa melakukan praktek pesugihan. Nah, biasanya ada syaratnya dia harus melakukan puasa 7 hari, dan nggak boleh makan makanan yang bernyawa. Misalkan daging ayam, kan ayam bernyawa. Daging sapi bernyawa. Daging kambing bernyawa. Kalau kita jumpai orang yang dia bilang, aduh saya lagi puasa nih, tapi nggak boleh makanan-makanan bernyawa. Bisa kita telusuri, mungkin dia lagi diet, atau ada proses yang dia sedang lakukan. Di mana proses ini dia sedang melakukan untuk pesugihan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini syaratnya. Nah, biasanya ketika ini sudah berlangsung, nanti akan dimasukkan ke dalam satu goa, terus ada sebuah transaksi, disinilah awal mula pesugihan itu berlangsung. Nanti umumnya ada sebuah sesajen, ya, sesajian yang diminta, kamu harus siapkan uang, kamu harus belikan mahar, antara lain buat minyak tabur, ya. Nanti ada sebuah benda yang sudah dikumpulkan, itu ada minyak yang nanti akan ditaburkan dengan mantra-mantra. Terus ada pisang raja, ini biasa ada pisang raja, ada minyak gaharu, terus ada ayam cemani, ada cok bakal, ya. Terus ada kinang suruh ayu, ada kembang setaman, ada kembang 7 rupa, ada kembang telon. Nah, ini biasanya bentuk sesaji yang disuguhkan sama kuncen untuk menghadirkan jin, kemudian jin ini akan mengambil uang-uang nanti dipinjamkan kepada orang ini. Jadi bentuknya itu pinjam. Jadi seorang pelaku pesugihan itu sebenarnya ada harta-harta yang diambil bangsa jin, ini bentuknya pinjam, ya. Bukan dia dikasih percuma, bukan. Ini bentuknya pinjam. Kenapa? Karena nanti akhirnya keturunannya itulah yang akan menanggung beban hutang dari pelaku pesugihan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, misalkan ada sebuah pertanyaan, saya ingat sebagaimana surah An-Naml ayat 39, ya, tentang bagaimana jin ifrit, ya, yang bisa memindahkan singgasana pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nanti boleh buka di surah An-Naml ayat 39. Kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam surah An-Naml ini sebuah gambaran tentang bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang dihadapkan dengan bangsa jin bernama Ifrit. Ya, qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya. Ternyata dari ayat ini, ya, dari dalil ini, jin bisa membawa benda. Jin bisa mengambil. Nah, menariknya adalah, misalkan, ya, ada sebuah pertanyaan, kenapa tuyul? Ya, kenapa tuyul itu mengambil beberapa lembar aja?
Terus kenapa dia memilih mengambil uang di rumah-rumah manusia? Kenapa nggak ngambil di bank aja? Kenapa nggak ngambil di tempat-tempat yang kita tahu ada ATM, di mana tempat ini adalah sebuah tempat penyimpanan uang dan kita bisa ngambil uang, manusia biasa mengambil uang dari sana. Kenapa tuyul tidak lakukan itu? Ternyata memang tuyul jin-jin itu sama dengan manusia. Ketika benda itu tertutup, ya dia nggak tahu bagaimana cara ngambilnya, dan umumnya dia akan ngambil duit-duit yang ngablak, ya ngablak, ditaruh lemari yang dia nggak ditutup, itu dengan mudah diambil. Nah, tuyul itu ada, ya. Nanti kita pada tahap yang lebih tinggi ada babi ngepet. Itu adalah jin-jin yang memang dipekerjakan untuk mengambil uang dari praktek pesugihan. Nah, ini sebuah gambaran buat jamaah bahwasanya nanti boleh dicoba, tapi diniatkan agar Allah jaga kita. Pertama, misalkan kita taruh uang ini misalkan 100.000, kita taruh di tempat terbuka, terus ada di satu kampung, misalkan saya pernah banyak pertanyaan tuh, Ustaz, kok di kampung saya banyak kehilangan uang ya? Akhirnya saya memberikan saran, uang itu tutup aja dengan tisu di atasnya, atau ditutup, ditaruh di dalam lemari. Kemudian pada saat kita meletakkan uang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini sebuah tabir akan tertutup. Bangsa jin itu nggak akan lihat itu. Sekalipun kita punya uang yang banyak, kemudian dengan kalimat Bismillah, maka demi Allah dia nggak akan bisa membuka atau mengambil uang tersebut. Kenapa? Karena hakikatnya semua yang ada di sekitar kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapan Bismillah itu izin. Kita minta izin sama Allah, perlindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pernah juga menemukan ada sebuah praktek pesugihan, di mana praktek pesugihan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya usaha. Mereka yang biasa berdagang. Mereka punya jalan pintas supaya dagangannya laku, laris, cepat. Nah, saya ingin sampaikan, ini ada yang namanya pesugihan kandang bubrah. Kandang bubrah. Ternyata kasus-kasus pesugihan kandang bubrah ini pun sama dengan pesugihan-pesugihan umum lainnya. Tapi yang harus kita pahami, pesugihan kandang bubrah ini salah satu level yang paling rendah dari pesugihan-pesugihan yang sedang berlangsung. Nah, dalam proses pesugihan kandang bubrah ini, mereka juga mainkan dua jenis sihir. Ada sihir abiyat, sihir putih, ada sihir aswad, sihir hitam. Ya, kalau bahasa umumnya orang-orang awam bilang ilmu putih dan ilmu hitam. Padahal hakikatnya itu sama aja dengan sihir. Mau dia ilmu putih itu tetap sihir. Mau dia ilmu hitam itu tetap sihir. Nah, sihir itu bisa mendatangkan pelakunya kafir, murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu bagaimana surah At-Taubah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Jadi para syaitanlah yang kafir. Kenapa? Karena dia mengajarkan sihir. Jadi memang ketika kita terjun di dalam dunia sihir, menjadi seorang yang melakukan sihir atau pelaku sihir, maka kita sudah kafir. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dan saat ini amat mudah kita temukan. Nah, kandang bubrah, pesugihan kandang bubrah, pertama, ya, kita akan bicara tentang bagaimana sihir putih yang berlangsung. Biasanya pesugihan kandang bubrah, ya, pesugihan kandang bubrah ini, kalau bicara tentang ilmu putihnya, biasanya dia tidak mengorbankan orang lain, ya, tapi dia akan mengorban pelakunya sendiri. Seorang yang melakukan pesugihan itu yang dia akan menjadi korban. Kemudian dia akan diambil darahnya. Kemudian dia akan tiba-tiba gosong bagian tubuhnya. Seperti layaknya orang kena matahari, hitamnya jadi hitam pekat.
Ya, ini biasanya buat orang yang melakukan pesugihan ilmu putih, yakni kandang bubrah. Dan jin ini, bedanya jin ini dia tidak mengambil uang-uang orang-orang di sekitar, tapi orang ini sendiri yang usaha. Dia datang ke rumah saudaranya, dia datang ke rumah keluarganya, dia minjem sama keluarganya, uang dari pinjaman itu dia buka usaha langsung meledak, langsung laris manis. Tapi yang menjadi korban adalah pelaku dari pesugihan tersebut. Nah, biasanya pelaku ini akan dibuat kerja, kerja dan terus pantang menyerah. Kenapa? Karena dia akan diminta dirinya dan dia akan direpotkan dirinya. Jadi memang dirinya ini akan terus dipaksakan kerja sampai akhirnya lelah. Umumnya kandang bubrah ini itu berlaku cuma 2 sampai 3 tahun. Kecuali nanti ada yang meneruskan proses ini. Nah, 2 sampai 3 tahun kemudian orang ini akan meninggal dunia. Nah, kita mau tahu nih, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, siapa-siapa orang yang melakukan pesugihan kandang bubrah, biasanya, kenapa? Karena ini bagian dari ilmu putih yang digunakan, dia akan lakukan sering melakukan agenda-agenda pengajian bulanan di rumahnya. Terus dia rajin sedekah, rajin infak, rajin berbagi. Kemudian yang menjadi hal yang sangat menonjol itu biasanya itu selalu melakukan renovasi rumah. Kalau nggak depan, biasanya bagian belakang. Ya, selalu lakukan renovasi. Ini buat jamaah nih. Kalau kita lihat ada seorang yang selalu melakukan renovasi, depan atau belakang, dapur, biasanya depan dan dapur. Dan itu tidak lakukan renovasi kanan kiri. Karena ini menjadi syaratnya. Ya. Kalau kita lihat ada orang yang dikit-dikit rombak bagian depan, terus habis depan selalu itu. Kenapa? Karena duit yang dihasilkan itu harus dikeluarkan untuk melakukan itu. Nah, karena dia dengan ilmu putih, jadi memberikan sebuah kamuflase atau talbis. Ya, ada sebuah jebakan bahwasanya oh iya ya kan nggak masalah, kan sedekah, kan infak, kan melakukan pengajian. Jadi memang orang nggak tahu kalau dia ini melakukan pesugihan. Tapi yang menonjol biasanya adalah selalu melakukan renovasi di bagian rumah, depan, atau di bagian dapur. Nah, ini menjadi contoh buat kita. Berarti ada proses pesugihan kandang bubrah yang sedang dilakukan oleh orang tersebut, tapi dia tidak memakan korban atau tumbal untuk orang lain. Tapi sebagai pelaku, maka dialah yang akan menjadi korbannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, terus yang kedua, dari proses pesugihan kandang bubrah, ada juga ilmu hitam yang dimainkan. Ilmu hitam ini, orang tersebut nggak perlu meminjam uang, tapi jin yang bekerja. Jin yang bekerja, dia mengambil uang yang banyak, misalkan ada perjanjian, dia butuh berapa, jadi memang dipinjamkan sama bangsa jin. Kemudian jin ini ngambil, terus dia buka langsung, terus salah satu bukti dia ini sudah berhasil lewat mana, nanti akan datang lewat mimpi. Ya, nanti akan datang lewat mimpi. Dan kandang bubrah untuk cara ilmu hitam ini akan meminta tumbal, biasanya orang-orang sekitar. Tumbal-tumbal ini adalah orang sekitar, bisa keluarga, bisa saudara, bisa orang tua, bisa orang yang nggak dikenal, ya. Misalkan dia sembarang aja nunjuk, saya pengen dia dong jadi tumbalnya, itu bisa tuh. Makanya nggak heran ketika misalkan dalam perjalanan tiba-tiba ada yang kecelakaan, tiba-tiba ada yang jatuh, terus tiba-tiba ada yang kayak orang sakaratul maut, itu ada ayam cemani yang dipotong, ya, disembelih tidak menyebut nama Allah, tapi ditujukan untuk tumbal-tumbal di sekitarnya. Ya, makanya saya sering mengajarkan orang-orang yang ketika menjadi korban pesugihan, atau kita nggak tahu kita adalah termasuk target mungkin sebagai tumbal pesugihan, berdoa kepada Allah dengan kalimat, ya Allah kami berlindung kepadamu atas kejahatan
pesugihan yang menjadikan hamba dan keluarga hamba ini sebagai korban atau tumbal mereka. Minta aja sama Allah. Kenapa? Karena dalam pesugihan itu ada yang namanya jual musuh. Orang yang dibenci, orang yang dianggap dia nggak suka dengan orang itu, kita bisa jadi tumbal dalam pesugihan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, bedanya dengan ilmu putih tadi dalam proses pesugihan kandang bubra. Nah, ilmu hitam ini biasanya saat menonjolnya ada perubahan, renovasi, selalu melakukan renovasi. Kalau nggak depan, dapur. Itu biasa, sama. Terus biasanya kalau ini udah nggak cukup, umumnya dia akan memberi lahan. Jadi kalau kita lihat tiba-tiba ada orang banyak beli lahan kanan kiri, ruko-ruko, itu nggak kepake. Jadi memang banda-banda yang dibelinya itu bukan untuk dipakai. Kenapa? Karena memang udah sebuah syarat dari proses pesugihan yang sedang berlangsung, yang sedang dia lakukan. Jadi memang dia belikan banda lahan di sini diperbanyak. Nah, efek dari pesugihan itu biasanya ketika seorang pelaku pesugihan ini sudah meninggal, maka hartanya ini akan jadi rebutan keluarga. Memang secara tumbal jin ini akan senantiasa memberikan bisikan demi bisikan, menjadi yang akhirnya jadi ribut antara satu sama lain. Bahkan ini bisa saling bunuh-membunuh. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jin ini akan memberikan bisikan-bisikan untuk keluarga dari pelaku pesugihan untuk sama-sama ingin memiliki harta-harta yang ada di sekitarnya. Jadi ada keserakahan. Siapa yang paling serakah, maka dia akan menjadi tumbalnya juga. Ya, dari keluarga yang serakah dengan proses pesugihan tersebut, maka dia akan menjadi tumbal. Menariknya adalah nanti proses pesugihan kandang bubra, ketika kita tahu ada sebuah pertikaian hebat dari keluarga tersebut, nanti ujungnya itu dari kasus kandang bubra, ujungnya hartanya itu akan diwakafkan. Jadi mereka nih, keluarga nih memang nggak akan menikmati waktu yang lama. Ya, mereka nggak akan menikmati harta yang banyak dengan waktu yang lama. Kenapa? Karena hartanya akan dibuat sia-sia. Hartanya akan dibuat menjadi harta yang panas. Jadi ribut, jadi rebutan. Saya pengen tempat usaha ini. Jadi ribut tuh. Itu kanan kiri bisa main bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena memang bisikan bangsa jin itu yang menginginkan pertikaian itu terus terjadi. Pembunuhan itu terus berlangsung. Kalau sudah ada korban, maka disitulah ada sebuah klimaks proses pesugihan kandang bubra. Nanti tersadarkan, ya udah deh, wakafkan aja harta ini. Sehingga mereka nggak bisa menikmati panjang waktu pesugihan yang sedang berlangsung. Nah, ini buat gambaran aja. Kalau kita lihat ada sebuah tempat, mungkin dia punya bakso. Saya nggak bisa sebut nih, karena memang beberapa kali saya makan di satu tempat yang akhirnya kita tahu ini pakai pengasihan. Ini adalah sebuah proses pesugihan yang berlangsung. Dia makan bakso, kita tahu tuh di rumahnya selalu ada renovasi di bagian depan. Biasanya ada renovasi di bagian dapur atau di tempat usahanya gitu. Terus tiba-tiba sekejap mata kita lihat dia menjadi seorang yang kaya raya. Dia punya banyak usaha yang berkembang. Itu biasanya akan dibuka cabang demi cabang. Kenapa? Karena salah satu syaratnya harus melebarkan sayap. Selain dia membeli lahan-lahan baru, dia juga akan melakukan hal yang sama, yakni membuka usaha-usaha di tempat-tempat yang lain. Nanti usaha-usaha itu dia tidak bisa nikmati. Kenapa? Karena dia akan dibikin lelah dengan proses itu. Dia akan dibikin kayak nggak ada capeknya. Nanti di puncaknya dia akan kelelahan, darahnya akan terus terambil, kemudian dia badannya seperti gosong. Setelah badannya gosong, dia akan meninggal dunia. Karena saya pernah melihat beberapa tempat ya, bahkan ada sebuah rumah sakit, yang dimana rumah sakit ini, pemilik rumah sakitnya melakukan proses pesugihan. Sampai akhirnya dikorbankan anaknya 2 meninggal dunia. Ya, anaknya 2 meninggal dunia,
dan selalu rumah sakit tersebut itu nggak pernah beres. Ada aja yang dibongkar di bagian depan atau di bagian belakang. Nah, ini gambaran buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya lempar buat jamaah, kita sama-sama diskusi. Barangkali ada yang melihat bagaimana proses pesugihan itu berlangsung. Ya, makanya buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia, biasakan kalau kita makan di satu tempat itu berlindung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Waktu itu lagi pada saat terjadi gempa di Lombok, kemudian kita menjadi relawan di sana. Terus ada satu warung bakso. Warung bakso itu cukup rame ya, didatangi oleh orang-orang sekitar. Pas teman-teman relawan masuk ke dalam, kemudian saya masuk juga, saya baca doa. Oh, semua pesugihan yang sedang berlangsung, batalkan pengasihan kepadamu ya Allah. Subhanallah, bakso yang saya makan itu tiba-tiba banyak belatungnya. Saya kasih ke teman-teman relawan nih, ada belatung, dia pakai nih. Akhirnya tiba-tiba tuh teman-teman langsung pada bangun, terus nggak jauh dari lokasi langsung wah dimuntahin. Kenapa? Karena memang ada praktek pesugihan yang sedang berlangsung di sana. Subhanallah, ini sebuah gambaran aja buat kita. Ya, ini sebuah gambaran bahwasanya kita akan menemukan dengan mudah. Saat ini tuh kita akan menemukan dengan mudah praktek-praktek pesugihan sedang berlangsung. Sangat mudah. Kenapa? Karena zaman lagi susah, ya ekonomi lagi carut marut yang dirasakan oleh orang-orang kita, ya saudara-saudara kita, teman-teman kita itu lagi carut marutnya. Tapi mereka ingin lakukan dengan cara yang instan, yakni dengan cara ya udah lakukan saja proses pesugihan. Itu cara yang instan. Hmm. Baik, Seth. Tadi sempat terpental ya. Waduh, Ya, sabotase jin nih. Masya Allah. Baik, Seth. Ya, jin, Doanya. jin itu memiliki kecepatan gerak. Jadi kekuatan jin antara lain kecepatan gerak, kekuatan membawa benda berat, terus punya kekuatan penciuman, kekuatan merubah bentuk dan penjelmaan, kekuatan mengangkat benda berat, terus kekuatan akal. Jadi jin itu memang punya punya potensi itu. Ya, insya Allah kita bisa ketika kita sudah mulai memahami bagaimana jin, bagaimana syaitan yang sedang berlangsung, bagaimana tipu daya iblis yang sedang dimainkan oleh kita, maka saat inilah kita diajak untuk senantiasa meminta perlindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pesan saya tadi buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia, biasakan kalau kita makan minta perlindungan kepada Allah, kemudian baca doa, nanti kita akan lihat satu hal yang mengejutkan kita di sekitar kita. Wah, ternyata makanan yang selama gue makan dipakai pakai jin nih gitu. Kita akan rasakan itu. Cuman curignya jangan di depan orangnya, curiga nanti dia. Ya, oke, Ustaz. Foto, Ustaz. Kalau ada yang mau nanya atau kasih jawaban juga boleh, Ustaz. Baik, Insya Allah, tabarakallah. Dan ini informasi penting ya tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sahal tentang bagaimana praktik perdukunan atau pesugihan ini yang memang eh, kalau Gunung Kawi itu udah jadi tempat-tempat favorit ya, Ustaz, ya. Gunung Kawi ya. Hmm. Dan orang-orang pada berbondong-bondong ke sana untuk melakukan pesugihan dan tadi yang sudah diingatkan juga ketika kita masuk ke restoran atau ke rumah makan yang mencurigakan, tentu alangkah baiknya kita juga memohon pada Allah, berdoa dijauhkan dari keburukan kalau memang ada praktek perdukunan atau pesugihan di tempat itu gitu ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua ya dari kejahatan makhluknya, salah satu makhluknya yang gaib itu yaitu bangsa jin. Baik, Bunda Zahra ini dari Pekanbaru, silakan.
Silakan Bunda Zara. Assalamualaikum Bunda. Iya udah open mic. Silakan. Ini belum Silakan. terdengar suaranya nih Bunda Zara. Udah open mic tapi belum terdengar suaranya. Silakan, ada yang lain barangkali yang ingin bertanya. Atau mungkin kalau tidak bisa di chat Bunda Nadia, mungkin kalau suaranya ada masalah kayaknya trouble nih, jadi tidak terdengar suaranya. Bisa di chat juga boleh. Nanti kita bahas bersama ya apa yang menjadi pertanyaan Bunda Zara dari Pekanbaru. Yang lain silakan. Bunda Yuria silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Ustaz. Teman saya itu waktu itu ke rumah. Dia minta pendapat gitu. Jadi kakaknya itu seringkali kesurupan. Nah, katanya di rumah itu ada dia menempati kamar yang kadang-kadang tuh kalau menjelang malam di hari tertentu gitu ya, itu suka lihat banyak anak kecil di kamar tersebut main di atas tempat tidurnya, Ustaz. Main di atas tempat tidurnya, dan kebetulan dia juga kata teman tuh kakaknya tuh sering kali kesurupan. Nah, waktu saya tanya ya, waktu saya tanya rumah itu milik siapa, milik keluarga, dan saya tanya sebelumnya profesinya apa. Nah, katanya uyutnya itu dukun beranak, Ustaz. Profesinya dulunya dukun beranak. Nah, yang mau saya tanyakan tuh, kalau misalnya yang harus diruqyah itu apakah kakaknya yang kesurupan, yang sering kesurupan aja, atau teman saya itu, karena dia juga kadang-kadang suka melihat makhluk yang tinggi besar gitu di rumah itu. Itu gimana, Ustaz? Baik, biasanya yang model begini itu ada indikasi untuk jin keturunan ya atau khodam. Maka kalau misalkan ditanya siapa yang diruqyah, ya orang-orang yang punya indikasi gangguan tersebut, indikasi gangguan-gangguan jin keturunan. Nah, nanti jangan lupa untuk mengikrarkan sebuah putusnya perjanjian yang pernah berlangsung dari jalur-jalur keturunan. Nah, nanti misalkan ketika diketahui ada uyutnya dulu dukun beranak, ya, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya nggak tahu apa yang pernah berlangsung dari jalur keturunan saya sebelumnya. Dan saat ini saya mohon kepadamu ya Allah, agar engkau memutuskan semua perjanjian tersebut. Sehingga tidak lagi sampai kepada kami, keturunan-keturunan setelahnya. Dan kami juga putuskan perjanjian tersebut untuk keturunan-keturunan kami setelah ini. Dan tidak ada lagi sebuah perjanjian yang terikat. Nah, itu kalimat ikrar itu penting. Kenapa? Karena memang jin itu harus diikrarkan. Saya banyak ketemu kasus ketika saya jumpai orang yang dia bilang, saya sering Ustadz begini kok ruqyah segala macam. Tapi akhirnya tanpa disadari tidak diucapkan kalimat ikrar. Karena kalau kita ikrarkan, jin itu akan merasa, oh iya ya, gue udah nggak lagi dibutuhin di sini, gue udah nggak lagi dianggap di sini, gue udah nggak lagi ada hak di sini. Maka pantaslah gue harus benar-benar meninggalkan keluarga ini. Karena biasanya mereka akan mengklaim gue ngejagain, ya, gue ngejagain, gue ngelindungin, gue menolong, gue terus bersama tuh karena pengen milikin. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, ini yang kita harus sadarkan untuk bangsa jin, bahwasanya perilaku yang mereka lakukan itu salah. Karena hak yang menjaga itu adalah Allah, hak yang melindungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, bisa jadi itu udah sampai turun menurun tuh, udah beranak pinak. Padahal kamar tersebut sering lihat anak-anak. Nah, itu biasanya anak-anak jin ya. Nah, itu Ustaz, berarti langkah awalnya si kakak teman saya itu apa untuk sementara kan hanya kamar itu ya Ustaz ya yang suka ramai itu. Nah, apakah untuk langkah awalnya itu dia itu pindah kamar dulu atau gimana Ustaz? Karena dia mulai nggak nyaman gitu, dan kebetulan di usia dia sekarang 30 dia belum menikah karena dia merasa
Hmm. Ya bawaannya malas aja gitu ya Ustadz, katanya Ustadz. Bawaannya malas aja Ya, gitu. ya, Nah, betul. Bisa pindah-pindah rumah, pindah tempat dulu Bu Yuria. Sekaligus dia juga di Ruqyah. Selain orang ini di Ruqyah, rumahnya juga di Ruqyah. Itu biasanya kalau di Ruqyah ngamuk tuh. Satu keluarga bisa dia di Ruqyah karena kayaknya nampaknya semuanya Kemudian ya. yang ngacak-ngacak kue ngamuknya. iya Ustadz. Sekarang Ustadz. Baik. Apaan? Jadi semuanya di Ruqyah itu karena ada indikasi juga tidak hanya satu orang yang Ustaz ya. Dan juga rumahnya tadi yang kamar itu yang ada indikasi banyak keanehan tadi Tempatnya harus mereka. segera di Ruqyah. Baik Bu Elvi silakan. Wah, Bu Elvi Andi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam dalam betul. Ini Bu Elvi Ini Pak tanpa Ustadz, suka isi. saya punya teman. Dia katanya bisa ngelihat jin. Terus tiap bulan itu dia puasa gitu Pak Ustadz. Dia cerita sama saya. Terus kalau dekat dia saya agak gimana ya, agak takut gitu. Terus sikap saya gimana ya sebaiknya sama dia Pak Ustadz? Apakah apa yang harus saya baca atau gimana? Karena mendengar cerita Pak Ustadz tadi agak takut juga. Terus satu lagi Pak Ustadz, kayak pesugihan itu. Katanya kalau persugihan itu kalau misalnya melampaui dari laut gitu agak jauh, apakah persugihan itu masih berlaku atau hilang gitu Pak Ustadz? Jazakallah Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Ya, kalau misalkan kita jumpai teman yang begini, misalkan dia bisa lihat atau dia sering puasa dan lain-lain, sikap kita gimana? Ya nggak apa-apa, kita namanya berteman aja. Tapi ada doa-doa yang sering kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat sempurna agar engkau menjaga hamba dari kejahatan-kejahatan semua makhlukmu. Jadi ada doa-doa yang sering kita baca. Nggak apa-apa, berteman aja. Cuman sekedar kita nggak tahu kan dia sering puasa, ya bagus dong kalau puasa. Tapi kita kan nggak tahu dia puasanya puasa apa kan gitu. Karena Katanya memang puasa buat menjaga itu Pak Ustadz. nggak boleh kalau dia puasa untuk ngejaga nggak boleh. Karena ibadah yang kita lakukan itu harus ada tuntunan. Jadi kita ibadah itu nggak boleh sembarang ibadah. Karena hakikatnya sebuah kaidah yang saya pernah sampaikan juga, kullu ibadah li ghairillah fa haqiqatu halil jin. Jadi setiap ibadah kepada selain Allah, maka hakikatnya ini adalah untuk bangsa jin. Ketika dia bilang saya puasa buat ngejaga saya. Puasa tuh bukan buat ngejaga, puasa tuh untuk kita menjalankan sebuah ibadah, sebuah perintah. Kalau misalkan puasa Senin Kamis berarti kita ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita puasanya Nabi Daud, kita juga menjalankan sebuah perintah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nggak ada puasa untuk kuat, untuk penjagaan, supaya kebal. Nggak ada, itu dusta. Artinya itu tanpa disadari sebuah persembahan untuk bangsa jin. Gitu. Ya Bu ya. Jadi Ibu banyak berdoa aja pada Allah. Insya Allah Ibu nggak jadi target kok sebagai korban. Jadi takut Nah, juga kedua Pak Ustadz. pesugihan. Nggak banyak berlindung aja pada Allah. Nggak apa-apa. Kalau mau berteman temennya tiba-tiba ngeblokir dia. Waduh, takut nih diblokir semua. Jangan tadi curi. Ini kenapa sih orang tiba-tiba ngeblokir gue? Ada salah gue apa? Ini misalnya. Terus yang kedua pesugihan, kalau pesugihan yang dilakukan kalau misalkan lewat laut, apakah nggak berhasil? Itu berhasil. Hakikatnya gini, karena proses pesugihan itu dia mengikatkan sebuah perjanjian, dia mengikatkan satu benda di satu tubuh. Ini ada namanya benda sihir, kan proses ini ada namanya media sihir, ada lintasan sihir, ada jejak sihir, ada buhul sihir. Nah, ketika itu melekat di dalam tubuh kita, buhul sihir, itu tetap bisa gitu. Makanya saya sering cerita ada jamaah saya yang dia korban sihir, yang dia kalau umroh
itu sampai 11, 15 orang. Setiap tahun tuh bisa 2 sampai 3 kali umroh. Itu dengan jumlah yang banyak, dia bolak-balik. Subhanallah, ternyata dia korban sihir. Ketika saya bantu ruqyah di depan Ka'bah langsung pada saat ba'da asar sampai menunggu maghrib, saya ruqyah, dia duduk, dia ngamuk sampai seperti macan. Ternyata itu sihir yang mengikatnya gitu. Makanya ini menjadi sebuah perhatian bersama bagi kita. Saya pernah membahas surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya, saya pernah membahas surah Al-Falaq dan An-Nas. Dalam pembahasan surah Al-Falaq dan An-Nas, ketika Rasulullah SAW kena sihir, perhatikan dalil di mana Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah menjadi korban sihir, bacaan Qur'annya banyak. Ketika Rasulullah kena sihir, itu qiyamul lailnya panjang. Tapi ternyata bacaan Quran yang Rasulullah baca, qiyamul lail yang Rasulullah lakukan, ini nggak mengobati sihirnya Rasulullah. Tapi ketika itu, akhirnya Allah turunkan 2 malaikat dari langit. 2 malaikat ini diturunkan Allah, kemudian meruqyah Rasulullah SAW. Usai Rasulullah diruqyah, barulah di sini Allah turunkan Al-Falaq dan An-Nas. Artinya, sebuah syariat menggambarkan bahwasanya sihir itu diruqyah. Mau kita ibadah bolak-balik umroh, mau kita bolak-balik pergi haji, ketika sihir itu belum diruqyah maka belum lepas. Itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lakukan itu. Ketika saya ada beberapa kali tamu syekh dari luar, itu saya menekankan bahwasanya bagaimana dalil yang disebutkan di dalam hadis sahih yang mulia ini, tetap Rasulullah mereka memberikan sebuah jawaban, iya memang harus diruqyah dulu. Mau dia pakai cara misalkan, Ustaz saya mohon maaf saya nggak perlu diruqyah deh, tapi saya harus lakukan umroh bolak-balik, nggak bisa lepas sihirnya. Gitu. Karena Rasulullah mengalami itu. Rasulullah pun lakukan itu dengan baca Quran yang banyak, dengan qiyamul lail yang panjang, tapi nggak melepaskan sihir. Itu Bu ya. Insya Allah, Allah jaga Bu Elvi tanpa Sukaisi. Allah sehatkan insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah. Sama-sama Bu. Insya Allah sehat. Masih ada pertanyaan Ustaz di chat ya, saya bacakan dari Bu Zahra tadi yang agak susah masuk di suaranya nggak masuk ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Ustaz, bagaimana kita mengetahui kalau kita dijadikan tumbal oleh musuh kita ya, ataupun orang yang kita percaya ternyata malah musuh kita, ternyata jadi musuh kita. Karena seringnya orang yang kita percaya dan kita tidak berpikir buruk apapun tentang dia, ternyata malah sebaliknya menikam dari belakang. Syukuran Ustaz. Nah ini bagaimana mengetahuinya bahwa kita jadi tumbal ini, Ustaz, ada nggak? Memang kalau dibicarakan tentang sebuah cara mengetahui kita ini tumbal, kita belum tahu. Kita belum tahu kita ini bisa mendeteksi kita ini adalah korban dari tumbal teman kita. Tapi nggak ada salahnya, kan ada istilah lebih baik mencegah daripada ngobatin. Nah, sebelum kita menjadi itu atau menjadi korban dari tumbal pesugihan yang sedang berlangsung dari teman-teman di sekitar kita mungkin, maka minta perlindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalimat ya Allah saya berlindung. Jadi saat ini nih, setelah kita bahas tentang pesugihan, kita berlindung pada Allah dengan kalimat ya Allah saya berlindung kepadamu dari sebuah perjanjian pesugihan, dari korban yang akan ditumbalkan. Jika itu saya dan keluarga saya mohon perlindungan ini ya Allah, supaya keluarga saya tidak menjadi korban dari pesugihan yang sedang berlangsung. Nah, itu tambahin boleh. Insya Allah kalau mau berikutnya kita akan bahas tentang babi ngepet, bagaimana babi ngepet bisa ngambil duit, bagaimana kalau orang praktik babi ngepet kemudian rumah yang didatanginya punya monyet, kemudian babi ini nggak bisa berubah lagi menjadi manusia. Ini kalau boleh Ustaz, kalau mau dilanjutin minggu depan kita bahas. Insya Allah. Ini kan masih bahas pesugihan ya. Tambah seru ya soal pesugihan ini memang. Jadi saya nanti kita kaji secara hukum syar'inya. Jadi walaupun informasi ini saya dapatkan dari mantan dukun ya, yang dia tahu bagaimana proses orang ini bisa jadi babi,
Ya, karena memang babi ngepet itu ternyata ada sihir yang sudah ada di tingkat atas. Beda dengan tuyul. Kalau tuyul itu masih rendah, kata dia. Karena tuyul itu cuma mampu ngambil duit selembar, 2 lembar. Tapi kalau babi ngepet itu bisa gepokan. Hmm. Dan mengambil di bank juga bisa ya, Ustaz, ya, itu. Ya, nah biasanya nih, Sat, ini sebuah informasi aja. Makanya kenapa banyak bank itu nggak bisa diambil duitnya. Karena hampir banyak bank itu naruh BK. BK itu Betara Karang atau disebutnya jenglot. Itu biasanya para bank di Indonesia itu hampir banyak mereka nanam jenglot di pekarangan-pekarangannya. Kenapa? Untuk penjagaan itu. Nah, jenglot ini nanti dikasih minum, Sat. Dikasih empannya tuh darah gitu. Terakhir ada jual beli jenglot 50 eman tuh, Sat, harganya, Sat. Semoga kita nggak mampu membelinya dan nggak kepengen beli itu. Ya, boleh, ya, Masya Allah. Subhanallah. Baik, Ustaz, mungkin ada waktu sedikit ya. Kita 10 menitan untuk sama-sama meruqyah diri kita, membersihkan diri kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Boleh, Allah boleh. jaga kita semua dari berbagai macam keburukan makhluknya, yaitu dari bangsa jin dan berkolaborasi dengan para dukun gitu ya. Dan kita juga mudah-mudahan Allah juga menjaga kita dari berbagai macam keburukan dalam bentuk penyakit gitu ya. Dan inilah dengan ruqyah syariah. Ruqyah bukan hanya tujuannya untuk hanya berkaitan dengan makhluk gaib ya. Ruqyah pun juga sesungguhnya untuk sebagaimana dibahas dalam episode sebelumnya, untuk penyembuhan hal-hal yang berkaitan dengan fisik dan juga psikis ya. Baik, silakan Ustaz, kita mulai. Siapkan jamaah yang Allah, siapkan diri kita. Kalau ingin berwudu dulu silakan gitu ya. Kita akan mulai dengan mendengarkan ruqyah yang akan dibacakan oleh Ustaz Salam. Tafadhol mashkur Ustaz. Baik, bismillah. Ini karena kita bahas pesugihan, terus ada kekhawatiran di antara kita jamaah. Khawatir jangan-jangan gue korban tumbal nih, korban pesugihan. Ya, itu sama-sama kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala ya. Boleh kita ucapkan, ya Allah, kami berlindung kepadamu atas ikatan perjanjian pesugihan yang menjadikan hamba dan keluarga hamba sebagai tumbal dari pesugihan tersebut. Kami mohon kepadamu, ya Allah, engkau jaga, engkau lindungi kami. Ya Allah, kami memutuskan sebuah perjanjian dari jalur-jalur keturunan sebelum hamba, yang mereka mengikatkan sebuah perjanjian kepada bangsa jin, sehingga jin ini mengikuti kami, menjadi khodam kami. Maka putuskan atas izin-Mu, ya Allah. Ya Allah, hamba membatalkan seluruh ikatan perjanjian sihir yang sedang berlangsung di dalam tubuh hamba. Kami batalkan semua sihir wirosi, sihir yang diwariskan kepada hamba dari jalur keturunan hamba. Batal semua atas izin-Mu, ya Allah. Oke, dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. U'idukum bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما Wahuwal aliyul azim. Batal semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syarul jin, wahai hamba-hamba Allah, siapapun kalian yang terikat sebuah perjanjian keturunan, siapapun kalian yang terikat oleh perjanjian sihir, siapapun kalian yang terikat oleh perjanjian pesugihan yang menjadikan kami sebagai korban untuk tumbal pesugihan tersebut, hancur seluruhnya dengan izin Allah. Ya ma'syarul jin, wahai hamba-hamba Allah, wahai makhluk-makhluk Allah, siapapun kalian, keluar kalian seluruhnya dari tubuh manusia. Keluar semuanya, yang mau muntah-muntahin. Keluar seluruhnya kalian hamba Allah. Keluar seluruhnya kalian makhluk-makhluk Allah. Kalian akan menjadi musuh-musuh Allah jika kalian terlampau zalim. Ya ma'syarul jin, wahai hamba-hamba Allah, wahai makhluk-makhluk Allah, putus seluruhnya kalian. Batal seluruhnya ikatan perjanjian kalian. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha wa tanzi'ul mulka mimma tasha wa tu'izzu ma tasha wa tudhillu ma tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu ma tasha'u bighairi hisab. Keluar semua kalian ya masyarakat. Semua yang mengikat di ubun-ubunnya, semua yang mengikat di kepalanya, semua yang ada di pundaknya, semua yang ada di dadanya, di dalam perasaannya, di dalam perutnya, yang ada di punggung belakangnya, yang ada di kakinya, yang ada di setiap titiknya, yang ada di organ-organ tubuh manusia, yang saat ini mengikat sebuah perjanjian sihir, yang mengikat sebuah perjanjian jalur keturunan, yang menjadi sihir wirasi, sihir yang diwariskan, yang menjadi target sebuah pesugihan, dan menjadikan orang ini sebagai tumbal-tumbal kalian, batal semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin
وألق ما في يمينك وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إن الله سيبتل 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 اللهم أبطل السحر مدفون اللهم أبطل السحر مشموم اللهم أبطل السحر مرشوش اللهم أبطل السحر معلق اللهم أبطل السحر مأكول اللهم أبطل السحر مشروب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Batal semua dengan izin Allah. Kayak gimana rasanya? Bismillah. Gimana jemaah Ya, Ustaz. dalam mendengarkan dan Aman ya? Al-Quran ya? Mudah-mudahan plong. Dan tadi Allah juga menjaga kita dari semua keburukan tadi ya. Kalaupun ada yang jadi korban tadi, mudah-mudahan Allah selalu jaga dan mengusirnya dengan diruqyah tadi dengan baca-baca Al-Quran. Baik, alhamdulillah wa syukurlah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya, ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang banyak juga untuk antum setelah keluarga. Dan insya Allah ini tema yang sangat terus kita dalami karena menjadi sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat ya, tengah-tengah kita, dan kita harus menjaga diri supaya tidak jadi korban dari kejahatan sihir maupun orang yang zalim terhadap kita. Dan inilah sebuah pertemuan yang mudah-mudahan akan mengikat diri kita dengan selalu terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir wiqayah penjagaan maupun tadi zikir dalam bentuk arti ruqyah ya. Karena kata sebagaimana tadi yang juga disampaikan oleh Ustaz Sahal, kalau memang sudah ada kena kejadian maka memang solusinya adalah dengan ruqyah syar'i sebagaimana dicontoh oleh Rasulullah SAW. Baik jemaah, pagi hari yang berkah ini tentu harus diisi, sebaiknya tentu diisi menjadi keberkahan, bagaimana Nabi SAW selalu mendoakan umatnya dengan keberkahan di pagi hari, pagi yang alhamdulillah kita isi dengan ibadah-ibadah wajib maupun yang sunnah, dan juga menghadiri majelis ilmu. Tentu ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, dan juga ditambah dengan bersedekah di pagi hari menjadi sebuah kebiasaan yang alhamdulillah ketika istiqomahkan menjadi wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sekali lagi saya informasikan hari ini adalah hari yang insya Allah FKI menyelenggarakan kegiatan khitan masal ya, yang insya Allah akan diselenggarakan di Sekolah An-Naba di Bogor
silakan untuk minta link kalau yang ingin tahu alamatnya dan bisa kontak Budi Darmi ya. Nanti dikirim Google Map-nya gitu ya. Kemudian kita bisa berjumpa di sana dalam keadaan penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan juga sama-sama ingin beramal soleh dengan cara apapun yang kita miliki saat ini, dengan harta, malah kita dengan harta, dan juga dengan tenaga, silakan juga dengan tenaga gitu ya, untuk sedekah terbaik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu ikut kita dalam kebaikan dan amal soleh. Dan selaku yang Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.